Aliansi Masyarakat Peduli Cagar Budaya (AMPCB) Kota Palembang audiensi ke Dinas Kebudayaan Kota Palembang Rabu 15 Maret 2023. Audiensi Aliansi Masyarakat Peduli Cagar Budaya diterima oleh Kepala Dinas Kebudayaan Agus Rizal APMSI didampingi oleh Sekretaris Dinas Asnawi, Kabid Cagar Budaya dan Permusiuman Sri Wisuryani, Kabid Sejarah dan Tradisi Ismail Ishak, Kabid Kesenian A. Fatoni serta Pamong Isnayanti, Ulfa Aryani, Sylvia Yolanda, dan Okta Deni. Yang hadir dari Aliansi Masyarakat Peduli Cagar Budaya Kota Palembang, Febri Alintani, Aligoy, Kusoy SH, Iman Kasta, Fitriansyah, Ketua DKP Kota Palembang, MS Iqbal Rudianto, Wayudi, Dudi Iskandar, dan Ismail Gondrong. Pihak Aliansi Masyarakat Peduli Cagar Budaya audiensi ini membahas tindak lanjut pernyataan Wali Kota Palembang tentang balai pertemuan yang akan difungsikan sebagai gedung kesenian Palembang dan membahas persoalan perusakan makam Kramajaya. Dan tentu sesuai dengan maksud dan tujuan, nanti kami silakan ke Pak Ferdi, dan kami kemarin sudah membaca surat yang ditujukan kepada kami. Dan intinya salah satunya tindak lanjut terkait dengan gedung kesenian yang memang sudah kita audiensi. Mungkin ada hal-hal yang lain yang perlu kita bahas, dan memang sebenarnya kami juga sebenarnya gaya bersambung di Pak Febri. Sebenarnya aku pengen ngajak rapat juga, sudah pernah sampai ke Pak Didi juga untuk rapat kita, karena memang mulai hari Senin, Selasa, Rabu ini luar biasa rapat bunga dan sebagainya, sehingga memang kami menunda dulu untuk bertemu dengan kawan-kawan Aliansi Masyarakat Peduli Cagar Budaya. Untuk audiensi pada hari ini, pertama yang akan kita bahas seperti dalam surat kami, karena kami paham bahwa Dinas Kebudayaan juga sudah melakukan proses-proses baik perkembangan pada pertemuan setelah pernyataan Pak Wali bahwa itu akan diserahkan kepada untuk kegiatan atau difungsikan untuk kegiatan kesenian. Kalau dalam usulan Dinas Kebudayaan yang kami tahu itu Taman Budaya, dan kemarin Pak Wali berkali-kali mengatakan untuk gedung kesenian, karena memang usulan dari kawan-kawan seniman itu selalu dikatakan gedung kesenian. Tetapi menurut saya kita bisa rundingkan lagi apapun itu namanya, tapi untuk kebaikan yang pasti, untuk sarpras atau sarana dan prasarana kesenian, agar kita satu sikap atau satu perspektif. Nanti tentu Dinas Kebudayaan dan kawan-kawan aliansi juga dengan kesenian bersama-sama satu suara untuk memperjuangkan itu. Apa namanya nanti, saya kira ini yang perlu kita bahas pertama. Dan juga proses lain, apa tindak lanjut langkah kita untuk balai pertemuan ke depan ini. Yang kedua tentang makam Kramajaya. Kami juga paham bahwa Dinas Kebudayaan sudah melakukan atau melaksanakan proses-proses, sampai terakhir saya dengar ada larangan misalnya untuk berkegiatan di makam itu. Kami paham, tetapi terakhir kami lihat masih ada saja kegiatan yang dilakukan atau penutupan total tempat itu, sehingga orang tidak bisa berziarah ke tempat itu. Nah, sebelum kami menjelaskan, tentu kami ingin tahu dulu Pak, dari perkembangan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan, sehingga nanti kita menambahi atau merundingkan atau urun rembuk bagaimana kita mencari jalan keluar bersama, sehingga kita satu perspektif untuk penyelesaian dua hal ini. Ada dua hal ya, hari ini mungkin bisa berkembang yang lain terkait dengan balai pertemuan atau gedung kesenian dan sebagainya. Ini juga memang sudah saya rapatkan dengan kawan-kawan. Yang pertama memang kami minta kemarin dari Bu Yanti untuk membuat notulen rapat, karena memang kemarin setelah pertemuan itu
kami juga langsung menelpon Kepala BPKAD Pak Agus Lana, dan beliau minta segera menyampaikan yang pertama notulen hasil rapat, yang pertemuan dengan Pak Wali, terus yang kedua memang surat usulan kembali dari Dinas Kebudayaan. Nah ini notulen saya lihat sudah dibuat oleh kawan-kawan, tinggal draft surat. Terus yang kedua, baik dengan makam ini beberapa kali sudah kita rapatkan Pak Febri. Memang jadi dilema juga Pak Febri, karena memang lahan ini dijual oleh salah satu ahli waris, apakah kami tak tahu apa garis keturunannya seperti apa gitu kan. Terus ada yang juga ahli waris juga gitu kan, sudah ada keluar sertifikat dan sebagainya. Terus kami sudah mendaftarkan sebagai objek yang diduga cagar budaya, dan kemarin juga sudah diverifikasi oleh Pak Wahyu, dan kemarin kami juga rapat minta kelengkapan surat kelengkapan dari dukungan ini bisa diverifikasi, dan kemarin memang sudah ada beberapa narasi yang sudah dibuat oleh Pak Wahyu. Jadi yang kemarin pada saat pendaftaran itu objek yang diduga cagar budaya itu makam Pangeran Kramajaya. Cuman saran dari verifikasi bahwa itu komplek pemakaman ya, itu lihat ya, Pangeran Kramajaya. Dan memang kami sudah konsultasi juga Pak ke Reskrim ya, terkait dengan keberadaan sertifikat ini. Sudah sertifikat loh. Sertifikat ini sudah ya, walaupun dikeluarkan oleh lembaga resmi, oleh BPN. Kemarin sudah dijelaskan oleh ditanyakan langsung dengan kawan-kawan bagaimana upaya-upaya kami ke depan. Karena memang kalau kita dari sisi objek ODCB-nya gitu kan, bukan dari sisi kepemilikannya. Nah ini yang memang substansi yang berbeda gitu kan. Bagaimana menyikapi hal ini gitu kan, jangan sampai nanti kita salah langkah untuk melakukan penyelesaian. Dan memang kami sudah perintahkan dari kawan-kawan untuk membuat laporan kajian dari kami, lapor ke Pak Wali nanti bagaimana sikap daripada pemerintah kota menanggapi persoalan ini. Nah, ini kan bahas tidak lanjut pertemuan dengan Pak Wali dan aliansi dan jalan dunia. Intinya dari kami sepakat untuk melanjutkan secara administrasi proses kesenian ini. Proses ini akan dilakukan dari Dinas Kebudayaan, BPKAD sebagai bahan untuk Pak Wali memberikan kesetujuan secara tertulis bahwa pada pertemuan itu sepakat untuk dijadikan gedung kesenian. Soal anggaran nanti kita minta bahas bersama, karena asetnya masih dari hasil BPKAD yang kemarin diserahkan ke Basnas secara administrasi seperti itu. Dan nanti kita akan sudah sepakat dan setuju kembali secara tertulis menjadi aset dari Dinas Kebudayaan, mudah-mudahan bisa terlaksana. soal Kramajaya, Kramajaya ini memang ini sepakatilah. Jadi kita dari sisi regulasi dan sebagainya, mudah-mudahan ada solusi, karena memang ini persoalan terkait dengan objek yang diduga cagar budaya, juga ada persoalan terkait dengan kepemilikan. Nah ini yang memang kami dari Dinas Kebudayaan bagaimana objek yang diduga cagar budaya ini secara regulasi, sehingga apa yang sudah didaftarkan di 2017 ini mudah-mudahan didoronglah untuk bisa menjadi nanti terverifikasi, terus nanti ada di sidang di CITB dan sebagainya. Prosesnya seperti itu nanti. Ya. Kita audiensi dengan Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang untuk membahas dua hal. Pertama, balai pertemuan. Yang kedua, tentang makam Kramajaya. Yang pertama tadi sudah disepakati bahwa balai pertemuan sesuai dengan pernyataan Wali Kota Palembang itu menjadi gedung kesenian Palembang. Dalam waktu dekat, Dinas Kebudayaan akan bersurat kepada BPKAD dan memulai proses agar itu menjadi gedung kesenian.
Kedua, juga kita memohon agar balai pertemuan sesuai dengan perintah undang-undang untuk dipugar terlebih dahulu. Pemugaran itu juga didampingi oleh TCB dan juga rekomendasi dari tim ahli cagar budaya kota dan Sumatera Selatan. Jadi tadi sudah kebetulan ada anggota TCB dan kita minta kota mengusulkan agar Sumatera Selatan juga TCB Sumatera Selatan juga turun tangan untuk meneruskan verifikasi kerusakan itu. Nah, mengenai makam Kramajaya, kita memohon tadi agar Dinas Kebudayaan segera melakukan tindakan karena sampai hari ini meskipun Dinas Kebudayaan sudah memanggil para pihak dan hasil urun rembuk itu supaya makam itu tidak ada kegiatan apapun, tapi kita lihat kan ada kegiatan. Karena kita mohon Dinas Kebudayaan untuk menentukan langkah bagaimana sikap berdasarkan undang-undang agar makam itu ada langkah pengamanan dahulu, gitu agar tidak dirusak. Dalam beberapa hari kita rusak makam nisan itu sudah habis ya, sudah atau dibenamkan di satu tempat, dan itu artinya apa yang dirembukkan di Dinas Kebudayaan ini tidak dipatuhi oleh yang menguasai tanah tersebut. Apa yang akan kita lakukan kalau masih juga dari pihak pembeli tersebut? Dari pihak AMPCB tentu akan melakukan aksi. Pertama nanti hari Jumat kita akan melakukan aksi jam 2 siang. Aksi agar kita menyerukan agar yang para pihak itu sadar. Jadi jangan dulu di kegiatan sesuai dengan permukaan itu. Yang kedua, aksi kampanye kita bahwa cagar budaya itu penting gitu, untuk identitas kota pusaka ini. Karena itu kita selalu kampanyekan itu. Artinya kita mengajak masyarakat agar peduli dengan cagar budaya. Ketiga, kita minta agar itu jangan ditutup seperti itu. Karena ini bulan luah, orang mau ziarah. Dan kalau tetap ditutup, artinya pihak yang menguasai itu memancing ya. Memancing orang untuk melakukan hal-hal yang di luar dari kewajaran. Nah, saya kira itu penting diketahui oleh penguasa lahan itu. Saya kira itu. Dari kota Palembang, Sumatera Selatan, reporter Satria, kameramen Ismail Gondrong, TV Gandus memberitakan.